Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jamaah yang selalu istiqomah, yang selalu konsisten kita melaksanakan rangkaian kegiatan awal setiap hari. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah limpahkan nikmat hayat kepada kita, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan hidup. Kita baca doa sesudah tidur awal. Kini pun apa aja baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagai ungkapan syukur awak mengucapkan pujian kepada Allah yang telah hidupkan awak kembali setelah awak mati. Karena an-naumu akhul mauti, lalu itu adalah saudaranya mati, adik-adik mati. Kini masih Allah berikan ahyana, Allah berikan kehidupan, Allah berikan nikmat hidup setelah amatana, setelah Allah mematikan. Jadi ada ahyana, kemudian ada amatana. Dalam kitab Badi', kajian Badi', jadi orang pesantren itu belajar mantiqoh, ma'ani, bayan dan Badi'. Ada namanya adalah tibak. Tibak itu adalah bertolak belakang atau antara siang dan malam, dipertentangkanlah hidup dan mati. Ini Allah hidupkan kembali setelah sebelumnya mati. Awak lalu kemudian dibangunkan kembali. Ada yang mengecekkan Ashabul Kahfi itu tahsabuhum aiqadha wa hum raqudun. Seolah-olah mereka mengira bahwa mereka itu bangun, padahal mereka itu adalah tertidur, lamu tidur. Jadi itu dalam kajian Badi', namanya Badi' itu arti indah. Jadi ada suatu kata dalam suatu kalimat, ada isinya itu adalah bertolak belakang, tetapi dia adalah rangkaian satu kalimat. Itu teka doa tadi. Allah hidupkan awak setelah Allah matikan. Sebab nama hidupkan dan mematikan itu Allah. Dado dalam riwayatnya, sejarahnya orang yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ada versinya versi Fir'aun. Ada bisa lo mematiin, bisa lo menghidupinya. Apa caranya? Tagak orang berdua, dia dekat dia ni duit, dia dibunuh Atakan itu versinya. Itulah orang merasa berkuasa di dunia, sehingga inilah mengecek diri Tuhan.
Jadi tidak ada kemampuan manusia. Oh, kini ada manusia membuat robot melalui AI atau IoT, Internet of Things, atau intelijensia artificial intelligence. Tidak bisa. Dia tidak bisa memberikan nyawa. Oh, dokter bisa menyina nyawa? Tidak. Dokter hanya bisa dengan ilmunya, namanya ilmu tib, ilmu tabib, ilmu kedokteran. Karena Allah yang memberikan kesembuhan melalui wasilah dokter nan punya ilmu. Sehingga Nabi Musa inyo nak dokter dok, nya sakit gigi. Nah, disuruh berubah, memohon dulu kepada Allah Ta'ala, disuruh berubah, kasih orang tabib. Nyobai, ini kamu tukang baik kau tadi, au baik, daun-daun itu baiknya. Kalau tak ada dulu alah, daun-daun tapi bandai, silat-tui lah namanya kan banyak tak kata nanti tua. Cegah, tentu sekilah dia lah tahu, tapi bandai aja, cuma kuala rumah wajah. Tanpa lo melalui wasilah dokter kalau kaca langan balangan, kaca beti beti dia lo punya ilmu lo je. Tidak bisa, tidak sesembuh mengadu balik Allah Ta'ala. Kecil Allah Ta'ala, engkau masuk lo baru dapat, tapi engkau tidak dapat namanya ilhamnya di situ. Tidak dapat di situ tu, tidak ditempelkan di muwafiqkan, tidak disesuaikan dari usaha engkau itu dengan ketetapan Allah. Maka alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat hayat. Allah panjangkan umur awak, masih hidup awak kini masih bisa bernafas. Jadi kalau orang mengaji tarikat mendudukan hayat, nyawa dan nafas, di situ bisa memahami tentang bagaimana kelemahan diri awak dan kekuasaan Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang terus berjuang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan popularitas, tanpa berharap dari awal banyak-banyak orang mengikutinya. Dan Rasul rumah harus bicara kepilihan dari Allah. Tidak ada, berjuang Rasul, berusaha Rasul, lah diangkat menjadi Rasul, lah disoraan dari malaikat Jibril di langit. Setelah sampai puluh hari tidak bertemu dengan malaikat, datang kerinduan, tibu malaikat di soraan, engkau Rasul Allah wahai Muhammad. Disuruhlah berdakwah, mulai dari keluarga, baru kamanggari, baru dapat perlawanan, dapat penolakan. Nanamuh mengikuti dari semula hanya orang biasa-biasa saja, jumlahnya itu pun sedikit. Tidak ada putih asa seperti Allah ini. Justru hal demikianlah perjuangan Rasulullah itu menjadi inspirasi dewa. Jadi memang tak ada tauladan kecuali hanya Rasulullah SAW. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasar Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengulang kaji awak pagi kini surah Al-An'am ayat 83. Ayat 83 kok masih ada kaitannya jo pembahasan wak sebelumnya tentang Nabi Ibrahim itu terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna
atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Ayat berikutnya itu tentang namu-namu Rasul. Pada ayat 83 Rasulullah SWT menceritakan, mengunci tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Wa tilka hujjatuna. Demikianlah yang disebutkan di atas tentang Allah perlihatkan bintang, kemudian bulan, matahari, kemudian dia lenyap. Itu adalah sebagai dalil yang Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada umatnya. Tilka hujjatuna. Demikianlah hujjah kami. Hujjahku sebagai dalil, sebagai argumentasi untuk menyadarkan cara pandang, cara pikir, pemikiran dari kaumnya pada saat itu tentang keesaan Allah. Dengan lenyapnya bintang, dengan lenyapnya matahari, tenggelamnya matahari, berarti sudah menegaskan bahwa matahari itu hilang, dia tidak abadi. Hilangnya itu bahwa lenyapnya tipe masuknya, ada masuknya istirahat oleh. Berarti dia muncul siang, sementara bintang bulan malam. Berarti pakai shift loh. Ada lo pakai shift malam, ada lo shift siang. Ada lo batasan waktu, berarti tidak selamanya. Nah itulah. Dan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dengan fakta yang Allah perlihatkan itu menguatkan bagi beliau dan kemudian membantah keyakinan dari kaumnya. Jadi makanya dari semua yang terjadi yang Allah perlihatkan itu adalah hujah. Nah, itu namanya bisa mengambil dalil alam takambang jadi hulu. Jadi contohnya perumpamanya itu tidak jauh-jauh di lingkungan sekitar. Jadi dalam tafsir kan disebutkan ketika menyebut tentang apa yang Allah perlihatkan bintang-bintang kepada mereka yang mengagungkan bintang, menjadikan bintang sebagai sesuatu yang menjadi rujukan, itu nanya sembah. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengajak cara pikir orang itu tadi digugahnya. Aku bintang. Ya bintang, apakah ini yang Tuhan yang kamu sembah itu? Lalu besok paginya bintang jumlahnya banyak hilang. Berarti masa Tuhan bisa tasuri loh? Itu mengganyi loh. Atau hanya malam-malam tuh siangnya undur diri. Mohon maaf, ambo undur diri dulu. Ayo siang dah satu dok, ambo dah satu mau siang dok. Jadi terbantah dari semua yang dilakukan oleh para penyembah bintang, para penyembah bulan, para penyembah matahari. Nah, dengan itu bisa dijadikan hujah karena Allah Ta'ala menyebutkan watilka hujjatuna, demikian itu adalah hujah kami. Diberikan kepada Nabi Ibrahim, diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian itu yang disampaikan. Mangkoe panakia pisau sirawi ambil galak betang lintabuang silodang ambil kaniru. Satitia jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan gunung. Anan tacalia dewa, anan nampak dewa, awak pikiran. Bawa pikiran disuruh awak bawa pikiran. Nampak dewa matahari, nampak dewa pelangi, dia telangi, indah rasul. Mangkoi ibu sud, sana itu yang pencipta lagu pelangi-pelangi. Ibu sud,
Ada sampai pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Penciptamu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Balik ke situ. Jadi adonan nampak dewa, adonan tak caliak dewa, indah luar biasa. Mangkau tak wa berfikir di balik itu. Keindahan itu siapa yang menciptakan? Tak lain dan tak bukan adalah Allah. Mangkau Allah Ta'ala menyuruh awak tu siru fil ardh, berjalanlah kamu di muka bumi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, awak perlu jalan-jalan rekreasi, nama Islam, traveling. Perlu lah awak, perlu dipajawah lo piknik awak. Fanzur, perhatikan. Disuruh awak berjalan, tapi awak disuruh lo berpikir. Fanzur tu kalau bahasa anak pesantren, pandanglah. Kalau dalam bahasa kitab usul fikih, asal katanya nazara itu adalah fikir. Fikir dengan berpikir. Ini ada di dalam mengaji kitab Barokat, nama dalam kitab usul itu ada ilmu ad-daruri, ada ilmu muktasab. Ilmu ad-daruri itu adalah ilmu didapatkan dari panca indera. Nggak do pakai sekolah gitu loh, tapi nyu taraso aja tuh. Raso padeh lado tu kalau taraso aja deh wah. Taraso di lidawa, di limo panca inderawa, penglihatan, pendengaran, anan diraso, anan dicium, ale kan limo mah. Nanta jalia, nanta dengar, nanta raso, nanta baun, alay, ampere, atau itulah. Jadi itu disebut dengan ilmu ad-daruri. Tapi ada ilmu muktasab. Atakah wakini ko baraja, apa nama ilmu muktasab, bau sawawan. Di dalam itu ada namanya adalah an-nazru wal istidlal. An-nazru ko dari analisa, dari awak pikirkan, lalu kemudian adolonan awak tarik dalilnya. Jadi ada yang awak tarik dalil, apa yang menjadi dalil. Jadi alam itu sendiri bisa dijadikan dalil. Alam tak kambang jadi guru. Mangko berjalan, kemudian disuruh an-nazru berpikir. Berpikir itu dari awak mencaliak, kemudian awak berpikir. Tidak namuah awak kau mencaliak yang malompong itu apa tu? Malaweh je dah. Oh jadi malaweh, tidak ada analisa, tidak ada kesimpulannya, tidak namuah. Jadi kecil orang di pencaliaknya lah kosongnya, berarti itulah tidak berfungsi itu lah. Jadi dicaliak dawa, diperhatian, lalu dianalisa. Maka dalam Al-Quran banyak sekali afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat dan seterusnya. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah tidak memandang? Kaifa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ana dicaliak untuk kikiro terpikir apa untuk kau diciptakan. Banyak nama dalam Al-Quran memerintahkan awak beraja ke alam. Jadi untuk tu, oh tak kau bentuk untuk tinggi duduk, bah duduk lah don cibone untuk ambol mencibone untuk di anu ko jabal magnet namanya. Namanya jabal magnet. Nak dole buki-buki sih kan itu orang lain untuk sih. Kalau yang untuk awak kaki
di punggungnya naik kaki tagak belakang tak jongkek ke muka dia baru dia naik kata. Jadi disuruh awak mencalik, tapi tidak mencalik sekedar mencalik. Bagaimana Allah menciptakannya? Disabui untuk berarti cukup calik yang lain. Balu bantuannya wow, balu bantu kucing, balu bantu cacing, balu bantu yang lain. Kemudian wailas samai kaifa rufi'at. Partiano langit baaki kiru. Langit ku diciptaan Allah Ta'ala. Betapa agung dan luar biasanya kuasanya Allah. Lihat dia pakai tiang-tiang guys. Lihat dia pakai balok-balok guys. Nggak dia pakai balok-balok ke kampung rumah. Nggak dia pakai runtuh-runtuh gitu. Kalau bangunan ada runtuh. Langit ba'acaru langit diciptakan. Runtuh yang mana dia lah. Dia nak ada runtuh dia lah petonggak kan. Nak ada orangnya nak ada pakai tonggak gitu. Dicaliak dewa takatu berarti disuruh bawa berpikir betapa maha kuasanya Allah. Awak siana bisa takatu. Barana ke tinggi sekolah, kuliah di fakultas teknik mau menjadi arsitek, dirancang bangunan takatu. Cara bisa. Awak banyak kau tekambai surau kau takatu bentuk tonggaknya. Iko dan taluk doa. Iko langit tanpa bertiang. Maka disebutkan Allah dalam Al-Quran disuruh awak mencari alam itu tadi. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada pembelajaran, ada ilmu. Dan sampai yang orang tua, awak para dulu mencatat itu siaran sekarang itu alam tak kambang jadi gugur. Hebat, walaupun inspirasinya dalam Al-Quran, tetapi kan membuat diksi yang seperti itu. Ilmu kehidupan itu namanya kampus kehidupan. Orang tetua mau menceliak memang orang tetua walaupun tidak sekolah formal, tapi ilmu kehidupannya itu luar biasa. Lebih dewasa loh oleh ilmu kehidupan itu. Ba'alam lawe, ba'alam lawe, bapadang hana. Artinya adalah terbentuk kepribadiannya lentur, bijaksana, moderat, toleran, tasamuh, tawazun, tawasul itu. Karena dia pakai pikir palituati, nanangnya seribu wakah. Barai hebat itu jadi pelajari dia waktu lah sampiang kemana lainnya dipelajari itu dua cincin. Nang kuliah pundi nan merah sago nang bayar pundi nan indah baso tu kaji mangko bisa Islam itu diterima di orang beradat itu karena memang nilai adatnya itu memprioritaskan tentang adat, tentang budi, tentang akhlak. Islam pun visi diutusnya Rasul itu adalah liutammima makarimal akhlak. Liutammima ko tasmim tamama. Artinya adalah menyempurnakan. Menyempurnakan ko ba sentiang ka memilai kurang ka mangkuah nama nanelo dipertahankan. Nama nendak bu elo ditinggalkan. Nama na lebih lo terima al-muhafazatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nama na lama-lama nan nanelo nan bagus sesuai dengan Islam dipakai. Nama nan dalam ajaran Islam yang memerintahkan termasuk yang tambah kini kemodernan apa digital. Kalau itu lebih baik kenapa tidak? Boleh diadopsi, boleh diterima. Jadi makanya Allah menyebutkan tilka hujjatuna, demikianlah hujah kami. Itu namanya hujah dengan alamku sendiri bisa menjadi dalil dewa, bisa menjadi hujah tentang wahdaniyat Allah, tentang esanya Allah. Balik kalau seandainya adolo badua adolo batigo atau batangkah heboh ribu. Apalagi kalau banyak sedangkan berdua jadi bertengkar.
awak belaki bini je berdua je dia parang ni dia apalagi kamu pampih beli murah. Maka la syarikalah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah ihsannya Allah, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya Allah. Nah, itulah kita ini manungan kata-kata apa tadi, watilka hujatuna, demikian hujah kami kata Allah. Berjawab kepada sejarah dari Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim curang ini mengkonstruksi jawaban argumentasinya itu kepada membangun jawaban itu, menyusun jawaban itu, magih jawaban itu dengan dalil yang ada saja. Oh yo bintang kau banyak yo, berkedip-kedip iyo, indah iyo, tapi keagungan, keindahan dari bintang itu bukan menjadikan bintang sebagai Tuhan. Contohnya awak kagum, awak salut hebat deh, yo baca soban, nanyo kawa eloban, nanyo kawa kagum awak. Kagum awak itu tidak boleh kemudian menjadikan orang yang awak kagumi menjadi Tuhan. Mangko itu nandingi edek Nabi Muhammad tentang ba'a mengagumi itu. Mangko Nabi Muhammad wala tatruni kama atratin nasara ala Isa bin Maryam. Jangan kamu memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasara memuji-muji Nabi Isa alaihissalam sampai-sampai menjadikan Nabi Isa ditempatkan pada posisi Tuhan. Itu namanya yang hulu. Iyyakum wal hulu fiddin. Dalam agama pun tak boleh berlebihan. Hati-hati, jaga hindari namanya hulu. Hulu waswe, berlebih-lebihan termasuk dalam agama. Oh, awak lagi sedang sadar ini, awak lagi sedang taubat ini, awak lagi sedang mood rumah. Wah indah ke doa makan ke doa lewat lapor sultan ini lain. Indah lalu ke doa lain. Awak yo sekedar mengaji je semayang itu indah pakai lalu-lalu kai. Indah pakai makan-makan kai. Indah lo boleh do. Karena beragama itu tidak menyulitkan. Ini mengalir saja. Tak ada yang menyulitkan. Tak boleh lo menyesuai diri. Tidak makan-makan, tidak lalu-lalu, tidak makanya Nabi Muhammad itu basyar loh, manusia yang juga basyariah yang juga butuh makan, minum, lalu kemudian juga ada sedihnya. Jadi makanya itu membuat dan Allah perlihatkan semuanya itu menjadi penguat bagi keyakinan awak akan keesaan Allah. Atainaha Ibrahim ala qaumihi. Kami datangkan, kami berikan hujah tersebut kepada Nabi Ibrahim. Diberikan kecerdasan kepada Nabi Ibrahim, bisanya menjadikan itu sebagai dalil, sebagai hujah untuk meyakinkan umatnya atau membantah dari praktek-praktek ibadah yang menyimpang dari umat. Masa menyembah berhala? Berhala tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Bara hebatnya caro menggugah itu. Dipatuhi kasadue berhala-berhala nang kene-kene itu hancur kasadue. Lalu kemudian nyogantungan patu di patuan yang gandang. Itu Allah Ta'ala yang memberikan kecerdasan itu. Kalau dewa itu tak tumbuh lepana ada kata itu. Dicerdaskan, didatangkan hujah demikian oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim supaya itu bisa. Kalau nyoba tanya nanti, kalau bertanya kok hancur Tuhan yang kasadona lain punah rara. Tentu berang-berang
Tunyo cari tahu sianan merusak. Sementara pula ada pato digantungan gua. Itu yang berpikir tu nak mungkin loh, nang gadang kalau kamu marabo loh. Inyo nak bisa mengamangar mah. Inyo sendirilah menyadari hal demikian. Makanya cari pihak luar, ndak doge nyo audit ge nang terpekong berhalu pelegadang kan. Woi, patuang nang pelegadang. Kok patuang tergantung di engkau wah. Yo engkau nak menghancurkan kasadoe. Ayo bekor kecilnya dalang durang. Masa mengecek ke patuang belah. Padahal salah pokoknya mendoa meminta-minta ke patuang gadang tu, ke patuang tu. Amang kowe nyo investigasi Nabi Ibrahim, dipanggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau nak menghancurkan kasadoe kau. Dek Nabi Ibrahim jawabnya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kan kau nak gadang kau, tentu nak gadang kau nak dong patunya seorang tinggal aja lain. Nah lain tak pernah buat. Tu adalah patu tergantung di lihiye. Barang bukti kau fakta hukumnya kau kalau dalam cara kau ada BB pakai patu alat nama hancurkan itu. Tergantung di lihiye. Tapi dia kalau Nabi Ibrahim kecil dalang engkau masih malu bisa mengamangai. Tu kan ada patu di lihiye tu aja. Bala caranya mengkek patu tu guys. Dia nak bisa mengamangai rumah. Ambulur bekerja dalang aja le. Kau nak dalang apa bekerja lo mau dalang. Jadi itu cara berpikir Nabi Ibrahim seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Itu tidak tiba-tiba begitu saja. Ataina Ibrahim ala qaumihi. Makna dari ataina itu adalah arsyadnahu laha hujatan. Arsyadna adalah Allah cerdaskan. Allah berikan pemikiran seperti itu. Digugah cara berpikir dengan contoh-contoh yang seperti itu. Kalau orang yang sadar tuh yo tuh mana? Nyo tak bisa mengamangar. Walaupun fakta kini kau tergantung patuh di dia. Tapi nyo tak bisa siapa kamu main patuh tu bisa nyo melewat patuh tu guys. Batali itu kan lelewan patuh tu merabu-rabu katanya pakai tali digantung. Tak bisa. Jadi mengkoe terjawab sudah. Tapi bagi orang nalah hati lah tak tutui, namun dia menerima kebenaran tidak. Itu. Narfa'u darajatim man nasya. Diberikan kecerdasan seperti itu, kata Allah Ta'ala, kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Jadi Nabi Ibrahim kok adalah orang yang dimuliakan Allah. Narfa'u darajat, yang diangkat derajatnya di Allah Ta'ala. Dek karena apa tuh? Dek karena ada ilmunya dicerdaskan di Allah Ta'ala. Ada pemikiran seperti itu. Jadi tidak banyak-banyak jadi cara membangun argumentasinya tuh dengan hancur petung-petung kene itu, kemudian ditinggal cie nagadang. Dilatalo patuh di sana. Itu kan tak bisa lah ribu-ribuan tumbuh pengetahuan sekali itu. Tapi itulah salah satu ilmu atau kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian bagi orang penyembah-nyembah bintang, menyembah matahari dan bulan, dibangunlah argumentasi. Bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi adalah hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Sementara dia lenyap, sementara dia tenggelam, tertolak sesuatu yang tenggelam, yang hilang itu tertolak bagian dari Tuhan, tidak masuk kategori itu. Tidak masuk kategori itu adalah kecerdasan yang Allah berikan. Maka Allah angkat derajat Nabi Ibrahim. Ada nama disebut dalam tafsir fil ilmi wal hikmah, dengan ilmu dan hikmah. Jadi kebijaksanaan seperti itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Jadi intelek, rasional, cara berpikirnya, berargumentasi sangat rasional.
menggugah pemikiran kaum. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka memang kecerdasan dengan adanya ilmu Allah mengangkat derajat seseorang. Dan awak tak kata dulu. Memang kalau bagi orang yang berilmu disebutkan Allah itu di dalam surat Mujadalah ayat 9. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Urutannya Pak, orang yang beriman itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Tetapi lebih tinggi lagi orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Lebih tinggi beberapa derajat, 700 derajat. Dalam satu derajat itu dapat 700. Bara banyak itu. Jadi makanya amat mulialah bagi mereka yang Allah karuniakan ilmu. Ilmu itu bahkan ilmu yang membuatnya takah kecil orang Minang. Ilmu itu adalah ilmu padi. Orang wakallah adi badali kata babisa. Baanan orang berilmu nan baik takah ilmu padi. Nyumpamuan seperti padi nan barisi. Ba padi nan barisi itu. Semakin nyo pade sih, semakin marungluang. Sebelum barisinya bang, tagaknya. Tapi ketika lang barisi marungluang, itu na sebenarnya orang ambil ilmu. Tapi kalau orang berilmu, yo bana ado berbangga-bangga. Ndak namuah belajar oleh barunya, tamai mengaji. Guru awak belajar lu kayaknya syah, ndak level aja. Kalau ado nanti katu itu nak berilmu namu itu. Namu lo mengaji ke guru eleh, pembola bapak mau jadi ketua, oh kini ya. Oh, ketua ulama lah, ketua umi lah, ketua ala nama oleh guru oleh itu kalau donan takatu itu tando ngasih kosong masih tagaknya mencodangnya katih tulis. Karena memang diinginkan berbahaya orang berilmu itu terhijab hati. Kalau nantakatu terhijab hati. Batu ada rasa ujub, ada rasa ria, ada rasa sum'ah, ada rasa takabur. Itu bahayanya, celakanya berilmu seperti iblis. Iblis itu kan berilmu, orang hebat iblis. Tapi tidak ada indah tak pakaian ilmu padi. Itulah koreksi dewa sebagai pengingat dewa, sebagai warning. Memang kalau di dalam mengaji tasawuf, maka perlu mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf kok awak bermursyid, awak berguru. Kadang-kadang guru awak tuh tidak hanya dicari dari segi alim, dari segi banyak tampil awak berguru. Dari orang biasa-biasa saja bisa awak belajar. Itu loh yang menginspirasi awak. Kadang-kadang awak kan bisa sadar awak. Kecil orang kini, namun orang membuat nampak demo pelajar para guru-guru great teacher. Kan lagi great teacher itu berarti adalah guru yang menginspirasi. Tidak hanya sekedar excellent teacher, tidak sekedar good teacher. Nah itu ya, orang sudah di level great teacher lah menginspirasi. Guru-guru dalam mengajar awak tasawuf, mengajar kaji tarikat, mengajar tentang kaji paham. Yo tak gugah awak. Cie denyo diajar kawak langsung tak kambang sekali. Cie dapet dewa limu. Maka sudah diajar cie tapi tak paham dewa penjabarannya bisa limu. Diajar limu bisa dapet limu balik. Iku lah diajar limu balik cie je nak dapet. Karena terhijab, tertutup. Ana menutupnya itu ada ujub. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada takabur. Dan mulai mengaji lah, ladinya sangka lawanya gengsi lawan.
awak leko kimia masak awak baraja itu nenda ado di guru awak ulama dulu jo baraja kamari kalau kini itu dan banyaklah lagi tren kaca langan lah balangan kaca bati lah bati. Maka intinya adalah bahwa Allah muliakan, Allah tinggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Derajat beberapa derajat. Jadi iman sebagai pondasi. Dan mau ilmu sekali aja, tapi tidak ada imannya. Karena memang diredam keongihan, jadi keangkuhan dari awal kepemilikan ilmu. Jadi ilmu itu sendirilah yang Allah tegaskan, yang kemudian level derajatnya menjadi tinggi seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa di dalam sejarahnya kan tercatat sebagai rasul yang kena tegur dengan ilmu yang dimiliki. Dado tampe beraja na lain-lain, lambu ke lain. Dado lain lain, ditegur dia Allah Taala. Oi Musa, dia ulangi ado langi lah. Kumbu rasul lah diambu ke lain ado na lain kiro di surah baraja kan Nabi Khidir. Nabi Khidirnya ndak lo rasul abagat tidak. Kalau dia cara levelnya itu Nabi Musa itu rasul ada kewajiban untuk menyampaikan risalah. Tetapi ada guru punya kelebihan masing-masing. Iko malinnya di kitab, iko malinnya di bidang ada hebatnya menjadi inspirasinya adalah pada aspek-aspek yang lain. Jadi mengkonya berajalah wakan Nabi Musa, bahannya berajakan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir kiroe beraja dinyo ndak lo murah-murah ketak le. Ketat lo pakai persyaratan, banyak lo persyaratannya. Syaratnya ndak boleh buat tanya-tanya. Ndak boleh berdebat-debat. Cali aja. Karajuan je. Takah mau karajuan, cali aja. Jangan tanya-tanya. Karena syarat mengaji jombo harus sabar. Tapi lebih tinggi Nabi Khidir engkau nak talu ke mengaji jombo, nak sabar engkau. Itu kelebihan itulah Nabi Khidir oranglah mukasyafah. Makamnya lah makam mukasyafah. Kalau Nabi Musa mungkin kalau dalam level bisa jadi masih mujahadah. Yang bersungguh-sungguh ala menggebu-gebu, masih menggebu-gebu atau naiklah muraqabah. Sementara Nabi Khidir sendiri levelnya itu adalah mukasyafah. Nyodape ilmu laduni diajarkan di Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim memang diajar, dicerdaskan di Allah Ta'ala. Bisanya membangun argumentasi dan dalil dari alam yang ada itu tadi. Itulah banyak menjadi peringatan bagi awak berdoa awak kepada Allah Ta'ala. Awak tahu mengaji, awak beribadat, jauhkan diri awak dari suruh, berselindung awak kepada Allah Ta'ala, dan jauh dari takabur, jauh dari rasa dengki, karena disitulah awak mengaji ihsan. Awak mengaji syariat saja, syariat itu hanya berjawahir yang nampak. Kemudian mengaji hakikat itu adalah rahasia. Kemudian yang domair, yang hati awak, batin awak, itu nanti itu barasia sama-sama bau sawo awak tahu. Awak nama aku si salih orang berproses. Kadang-kadang awak yubana bantu malaikat benar betul. Tapi kalau bantu malaikat, kadang-kadang lah bantu iblis jin kepagin nam tu. Ibunalah dulu ke bawah le. Sumaradannahu asfala safilin dulu anjlok. Tapi kadang-kadang bisa naik. Itu istiqomah, menjago bahas supaya terawat ketaatan awak. Caranya adalah menciptakan ekosistem lingkungan yang tarik positif, berkawan dengan yang positif. Kejadian gini yang circle-nya auranya bagus,
majelis ilmu, majelis wah baca kaji kau sekurang-kurang pada saat wah baca tu terkenal wah tak gugah jadi dia wah. Beku kadang-kadang kan bilik tu kan beroperasi lo lagi. Tadi lah mengaji tu makin ni wah wan dia wah luput penganai dia. Kan bisa-bisa saja itu. Nah, oleh karena itu maka ayat itu menjadi inspirasi doa inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhan engkau maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim ditinggikan derajatnya, diberikan ilmu dan hikmah. Awak kan bisa lo belajar, tapi kian dari Nabi Ibrahim terkatu awak baalo kikir. Wah kadang-kadang kan anak sekali tipu. Kadang-kadang nak takkan nanya, padahal jawabannya itu ada PR, tidak timbul itu anak aku bah. Nah itulah namanya kalau seandainya Allah memberikan kecerdasan, ya mudah aja Allah Taala. Keluar aja jawaban. Padahal kalau banyak kitab dibaca lah, pada saat ditanya nak takkan nanya bah, tidak ada PR bah, lupa aja bah. Nah di sini itulah mengkoe menyerahkan semuanya kepada Allah. Atas semua usaha nalawak karangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.